Jokowi. 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 Makasih. Baik, saya anak Rote. Perkenalkan nama saya Yonatan Ule dari Rote, Desa Boni. Kami orang Rote bangga sekali dengan Bapak Jokowi, karena Jokowi bermasyarakat selalu turun ke desa-desa. Kami orang Rote sudah beberapa presiden yang ada, tapi tidak pernah menginjak tanah Rote. Hanya Bapak Jokowi saja. Maka itu kami orang Rote, apabila Jokowi, kalau memang undang-undang ini bisa direvisi untuk menjadi 3 periode, kami orang Rote 100% akan mendukung Bapak Jokowi. Kami orang Rote adalah Maneleo. Kami orang Rote tetapkan topi kepada Bapak Jokowi sebagai Maneleo Rote. Maka itu kami akan mendukung 100% Jokowi. 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 Kalau kami dari Amarasi Barat, terkhusus saya pribadi, saya sangat-sangat memilih Bapak Jokowi karena dia ada pribadi yang sangat sederhana, tetapi jiwa kepemimpinannya cukup baik. Dan dia seorang yang selalu bersatu dengan masyarakat, turun ke semua pihak, melihat keadaan masyarakat dan memperhatikan segala segi. Orangnya selalu bersama-sama dengan masyarakat. Kalau kita melihat kepribadiannya, kalau orang lain, dia sebagai selaku kepala negara, dia sering memakai jas yang terhormat. Tetapi seorang Bapak Jokowi, dia dengan kesederhanaannya memakai baju yang biasa-biasa saja. Itu pertanda bahwa dia adalah seorang yang merakyat. Dia ingin seperti seorang masyarakat. Dia bukan sebagai seorang pemimpin. Itu pembawaan dia yang sangat sederhana, namun pasti sebagai seorang pemimpin. Pada hari ini saya selaku seorang ibu rumah tangga, tapi saya dengan penuh semangat mempertahankan beliau untuk tetap menjadi seorang pemimpin negara. Dan ajakan dari saya, semoga kita semua yang ada di sini jangan membawa pribadi kita masing-masing, tetapi kita mau memperkenalkan Bapak Jokowi di segala tempat, sehingga dukungan semakin meningkat, beliau tetap menjadi seorang pemimpin. Banyak yang bilang bahwa Indonesia beruntung punya sosok seorang Jokowi. Ya, beruntung. Tapi kalau bahasa kita di Kupang, di NTT yang lebih ke timuran, lebih ke rohaniawan, kita mengucapkan syukur, ya kan? Kita bersyukur punya presiden seperti sosok Bapak Jokowi. Betul tidak? Kita orang NTT harus bersyukur punya presiden seperti Jokowi. Tanpa Jokowi NTT ini tidak punya apa-apa, tidak berarti apa-apa. Harus akui itu. Dari semua provinsi yang ada di Indonesia, cuma NTT yang paling banyak dikunjungi. Dan bayangkan anggaran itu hampir 50% itu lari ke NTT. Bayangkan dibandingkan dengan provinsi lain. Orang ini terlalu sayang kita di sini. Jadi wajar kalau kita betul-betul minta dia 3 periode itu harus. Itu sebagai bentuk terima kasih kita kepada Bapak Jokowi. Setuju? Jokowi. Di tangannya dia baru NTT itu maju. Kita bisa lihat, orang yang di gunung bisa lihat itu namanya Kupang, karena jalannya sudah mulus. Kalau tidak pernah itu. Dan semua jalan di NTT itu sudah sangat rapi. Dari desa-desa pun, dan ibu-ibu yang dulunya tidak pernah datang ke Kupang kepingin datang ke Kupang karena jalannya sangat mulus. Kalau kita tidak memilih Bapak Jokowi, kita terlalu bodoh. Untuk seorang perempuan, wanita, kita terlalu bodoh. Karena pemimpin yang sekarang ini, wanita lebih dipentingkan. Kita harus perhatikan dari itu. Jangan kita memilih bilang, wah ini gagah, ini Bapak Jokowi, dia ini lebih dari Bapak Jokowi. Tidak. Bapak Jokowi itu memperhatikan kita NTT itu tidak pernah dianaterikan. Di saat ini kita kaum wanita sangat-sangat maju. Bisa bersuara, itu yang bodoh bisa pintar. Kalau kita tidak memilih Bapak Jokowi untuk periode selanjutnya, kita sangat bodoh. Dan kalau bisa kita memilih untuk 10 periode. Saya minta itu semua wanita NTT semua dukung Bapak Jokowi 3 periode. Jokowi selalu mencintai NTT karena hanya 5 huruf, KAN
KSIH, orang NTT itu punya. Kasih kita Jokowi. Kenapa kita harus hari ini berkumpul di sini menyuarakan Bapak Presiden Jokowi untuk 3 periode? Saya sedikit menulis, we love Jokowi and we thank Jokowi. Ya, sebagai orang NTT kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kita juga berterima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo, dan kita merasakan betapa selama ini kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi itu ada pembangunan yang signifikan di Indonesia Timur dan di Nusa Tenggara Timur. Sangat sederhana terpilih atau tidaknya Bapak Jokowi nanti, tetapi bagi saya 10 tahun dari hari ini beliau akan menjadi presiden yang akan memorable, yang akan selalu diingat oleh kita dan anak cucu kita sebagai seorang sosok yang mau bekerja keras dan juga bekerja cerdas. Kenapa harus Bapak Jokowi 3 periode? Yang pertama, beliau adalah presiden pertama yang peduli dengan pembangunan Indonesia Timur. Yang kedua, presiden pertama yang mampu melihat bahwa infrastruktur adalah kunci pembangunan ekonomi. Yang ketiga, beliau adalah presiden pertama yang mengubah paradigma kampanye dari yang melalui media cetak dan media massa menjadi face to face dengan rakyat atau belusukan. Setuju? Berikutnya, beliau adalah presiden pertama yang menghubungkan dari ujung Jawa bagian barat ke ujung Jawa bagian timur, bahkan menghubungkan Nusantara dengan adanya tol laut. Sehingga sekarang contohnya kita di Nusa Tenggara Timur, kita bisa keliling kemana saja di Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan fasilitas tol laut yang harga tiketnya sangat terjangkau, sehingga kita tidak hanya bermimpi untuk melihat betapa indahnya karya ciptaan Tuhan untuk Indonesia, khususnya Nusa Tenggara Timur. Kemudian ini ada yang sepakat, angkat tangan 3 jari. Jokowi adalah presiden pertama yang berani menghentikan kontrak Freeport. Jokowi. Beliau juga adalah presiden pertama yang berani merebut lahan-lahan migas dari asing. Beliau adalah presiden pertama yang bukan berasal dari kalangan elit, yakni beliau adalah benar-benar pemimpin yang mewakili kita sebagai rakyat biasa. Nah, ini catatan terakhir khusus untuk kita warga Nusa Tenggara Timur. Bapak Jokowi adalah presiden yang sangat mencintai negeri Floba Morata ini. Dibuktikan dengan kunjungan beliau beberapa kali ke NTT dan mengucurkan bantuan yang begitu banyak bagi pembangunan infrastruktur di NTT demi mendukung perkembangan beberapa potensi yang ada di negara ini, khususnya NTT. 1, food estate di Sumba Tengah, Jokowi. Dan juga adanya wisata super premium di Labuan Bajo, Manggarai Barat, sehingga NTT sekarang tidak kalah dengan Denpasar, Bali. Saya yakin kita semua warga bumi Floba Morata adalah pendukung-pendukung Pak Jokowi untuk 3 periode, merupakan orang-orang yang peduli dengan nasib bangsa dan negara, khususnya kita di NTT. Oleh karena itu, saya berharap kegiatan ini menjadi kegiatan yang bola salju, bergulir terus tidak hanya di sini, tetapi ke seluruh Floba Morata dan juga ke seluruh Indonesia. Jokowi! Jokowi! Sekali lagi Jokowi! Mewakili teman-teman untuk menerima aspirasi mama kakak adik semua ya, untuk nanti ya kita teruskan sebagaimana mestinya, karena aspirasi ini tentu bukan menjadi kewenangan keputusan di sini. Tentu kita akan menyampaikan, meneruskan ya, kepada pihak-pihak yang berkompeten untuk agar aspirasi bapak mama semua ini bisa direspons dan mendapat tanggapan sambutan sebagaimana yang diharapkan. Mungkin itu saja ya Bapak Mama, terima kasih untuk ini. Saya sekali lagi sampaikan apresiasi untuk aspirasi yang disampaikan, dan saya akan meneruskan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Terima kasih.